Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi dynamic routing dengan topologi 3 router. Di sini sudah ditambahkan satu router dengan tipe 2911 dan satu PC, yaitu PC 3. Pertama-tama kita sambungkan terlebih dahulu untuk kabelnya dari router 2 ke router 3, lalu router 3 ke PC 3. Di sini juga IP-nya sudah diatur, yaitu untuk PC 3 192.168.3.2/24 dan untuk gigabyte 0/1 yaitu 192.168.30.1/24 dan untuk gigabyte 0/0 yaitu 20.20.20.2/24 dan untuk gigabyte 0/2 di router 2 yaitu 20.20.20.1/24. Nah, di video kali ini kita akan konfigurasi di router 3 dan di router 2 saja, karena router 3 akan menambahkan IP baru yaitu 20.2 dan 30.1. Di router 2 juga akan menambahkan IP atau network yang baru yaitu di gigabit 0/2 yaitu 20.1. Sedangkan di router 1 kita tidak perlu konfigurasi karena di router 1 tidak ada tambahan router baru. Kita akan masuk ke router terlebih dahulu untuk menyalakan interface yang masih mati yaitu gigabit 0/2. Enable lalu config, lalu kita masuk ke interface gigabyte 0/2. No shutdown. Nah, di sini masih mati karena kita juga belum konfigurasi di router 3. Kita akan langsung menambahkan IP terlebih dahulu yaitu untuk router 2 di gigabit 0/2 yaitu 20.20.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Enter. Lalu kita nyalakan interface di router 3 terlebih dahulu untuk gigabyte 0/0. Kita masuk ke router 3, type CLI 0, lalu masuk ke configuration terminal. Kita masuk ke interface gigabyte 0/0 dan gigabyte 0/1. Itu interface range gigabyte 0/0 sampai 1. Lalu no shutdown. Di sini bisa dilihat sendiri untuk seluruh kabelnya sudah menyala atau sudah up menjadi hijau. Selanjutnya kita akan konfigurasi untuk IP address-nya yaitu di gigabit 0/0 dan gigabit 0/1. Kita exit terlebih dahulu interface gigabit 0/0, lalu IP address yaitu 20.2 20.20.20.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Enter. Lalu exit. Kita masuk ke interface gigabyte 0/1 dengan IP 30.1 192.168.30.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, 192.168.30.1 ini akan nantinya menjadi IP gateway di PC 3. Selanjutnya, kita akan konfigurasi di PC 3. Konfigurasi IP yaitu masuk ke desktop IP configuration, lalu masukkan IP-nya yaitu 192.168.30.2 192.168.30.2 dengan subnet mask, lalu isikan IP gateway-nya yaitu 192.168.30.1. Langkah selanjutnya kita akan melakukan advertise connected network di router 3, yaitu kita masuk ke router 3, lalu exit terlebih dahulu. Kita ketikkan router EIGRP. Karena di router 1 dan router 2 kita menggunakan autonomous system number-nya 10, maka di router 3 juga kita menggunakan number-nya yaitu 10. Lalu kita masukkan network yang ingin dipromosikan yaitu network 20.20.20.0. Enter. Lalu network yang kedua yaitu 192.168.30.0. Enter. Selanjutnya kita konfigurasi di router 2 untuk advertise connected network-nya. Kita exit terlebih dahulu. Lalu dengan perintah router EIGRP 10. Enter. Kita masukkan network. Hanya masukkan network yang baru yaitu 20.20.20.0. Enter. Nah, di sini ada peringatan bahwa nantinya 20.0 ini akan menjadi tetangga untuk router 2. Kita coba cek yaitu do show IP EIGRP report.
Nah, di sini ada dua jenis IP, yaitu 10.1 dan 20.2. 10.1 ini mengarah ke router 1 dan 20.2 ini mengarah ke router 3 karena router 2 terhubung ke router 1 dan router 3. Makanya ada dua IP. Kemudian kita cek juga di router 3 to show IP EGRP neighbor. Di router 3 ini hanya ada satu karena 20.1 ini merupakan tantangannya, yaitu berasal dari router 2 karena router 3 ini hanya terhubung ke router 2. Selanjutnya kita akan mencoba cek tabel root di router 3, yaitu to show IP root. Nah, di sini terdapat 3D atau 3 IP EGRP, yaitu 10.0, 10.10.10.0, dan 192.168.10.0, dan juga 192.168.20.0. Nah, teman-teman ingat tadi bahwa kita konfigurasi hanya di router 2 dan router 3 saja. Jadi, pastinya IP 192.168.20.0 ini akan langsung masuk ke router 3, tetapi untuk 192.168.10.0 dan untuk network 10.0 ini merupakan fungsi dari dynamic routing EGRP, yaitu advertise. Yaitu contohnya, router 1 akan mempromosikan networknya ke router 2. Nah, karena di sini ada router baru lagi, maka router 2 juga akan mempromosikan tabel root dari router 1 ke router 3. Makanya router 3 akan ada network 10.0 dan 20.0. Nah, kita cek juga di router 2. Di sini do show IP root. Nah, di router 2 juga ini ada terdapat 10.0 dan 30.0. Lalu kita cek juga di router 1 show IP root. Di router 1 ini juga terdapat network 20.0 dan 30.0. Nah, jadi seperti itu adalah fungsi dynamic routing EGRP, yaitu Advertise Connected Network, yaitu kita tidak menambahkan IP di router 1, namun secara otomatis router 1 akan menambahkan network yang baru. Kita akan lakukan tes ping dari PC 3 ke PC 2. Di sini hasilnya successful. Lalu kita tes ping dari PC 3 ke PC 1. Juga successful. Jadi seperti itulah untuk konfigurasi dynamic routing topologi 3 router.